Kisah kelam tragedi 30 September 1965 atau G30 PKI menyasar setiap daerah di Indonesia, termasuk di Sumatera Barat, Sumbar. Tak sedikit warga Sumbar saat itu ditangkap hingga dibantai lantaran dituduh menjadi simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI). Sebelum melanjutkan nonton video ini, bagi yang suka dengan video-video kami, tolong bantu subscribe, like, komen, dan share. Bagi yang tidak suka, abaikan saja. Kami di sini tidak ada niat untuk menyudutkan orang-orang yang terlibat. Kami di sini tidak mengurangi atau menambah isi sumber untuk menjaga otentisitas sumber. Kami di sini hanya mengulang sejarah-sejarah yang sudah ada. Pemerhati sejarah dari Sedikit PGRI Sumbar, Samdani mengatakan, aksi pembantaian simpatisan PKI di Sumbar pasca G30 PKI di Sumbar berbeda dengan kisah kebanyakan di daerah lain di Indonesia. Sumbar termasuk daerah merah dalam sejarah pemberontakan di Indonesia. Jauh sebelum pemberontakan PKI, Gerakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) telah meletus di ranah Minang. Gerakan ini lalu ditumpas oleh pasukan Kodam Diponegoro, Jawa Tengah. Pasca penumpasan PRRI, kata Samdani, kekuatan pendukung PKI di Sumbar semakin meningkat. Posisi pos-pos pimpinan masyarakat yang sebelumnya diisi oleh orang-orang anti PKI yang mendukung PRRI ditinggalkan. Ini terjadi karena pimpinan masyarakat yang anti PKI khawatir dengan dendam di antara orang-orang PKI. Atas kondisi itu, sebagian besar pos-pos pimpinan tersebut diisi oleh tokoh-tokoh dan simpatisan PKI, katanya. Sebagian besar pos-pos pimpinan masyarakat diisi oleh tokoh dan simpatisan PKI, berbagai urusan administrasi dan sebagainya di pemerintahan dikaitkan dengan penggotaan PKI. Hal itu juga berlaku di berbagai organisasi pendukungnya. Kondisi tersebut memaksa masyarakat menyelaraskan diri dengan kondisi yang ada demi bertahan hidup di Sumatera Barat. Saat pos-pos pimpinan masyarakat dikuasai pendukung PKI, kata Samdani, untuk mengoperasikan kendaraan jalur tertentu saja, sopir harus menjadi anggota Serikat Buruh Kendaraan Bermotor (SBKB) yang berafiliasi dengan PKI. Jika tidak menjadi anggota SBKB, maka izin mengoperasikan kendaraan tidak keluar. Akibatnya, karena tidak ada jalan lain, akhirnya ia didaftarkan sebagai anggota SBKB yang mendukung PKI, katanya. Kondisi yang sama juga terjadi pada bidang kehidupan lain, seperti pertanian. Seorang petani tiba-tiba sudah tercatat sebagai anggota PKI lantaran hanya menerima bantuan cangkul dan menandatangani bukti pemberian bantuan. Padahal petani tersebut adalah seorang yang tidak pandai tulis baca sama sekali. Cerita-cerita semacam ini banyak ditemukan ketika berbicara dengan orang-orang tua yang hidup pada zaman itu yang menjadi sasaran kekejian pasca peristiwa G30 PKI. Sebagian besar mereka juga kemudian ada yang ditangkap, tuturnya. Dalam sebuah catatan sejarah, kata Samdani, tercatat sekitar 25.653 orang tahanan G30 PKI di Sumatera Barat. Dari jumlah tersebut, sebanyak 5.967 orang di Kabupaten Padang Pariaman, 4.308 orang di Tanah Datar, 3.057 orang di Pasaman, 3.019 orang di Kabupaten 50 Kota, 2.322 orang di Kabupaten Agam. Kemudian di Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 1.889 orang, 1.239 orang di Kabupaten Solok, 1.131 orang di Kabupaten Sawah Lunto Sijunjung, 1.078 orang di Kota Padang, 727 orang di Kota Sawah Lunto, 536 orang di Payakumbuh, 189 orang di Padang Panjang, 111 orang di Kota Solo, dan 90 orang di Bukit Tinggi.
Berdasarkan data tersebut, diperkirakan aksi-aksi untuk meringkus ex-anggota dan simpatisan PKI terjadi di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Sumatera Barat, terutama di daerah yang anggotanya dan simpatisan PKI lebih banyak. Pembersihan anggota dan simpatisan PKI dilakukan dengan berbagai macam cara, dan yang paling kecil adalah pembunuhan massal, ucapnya. Saking banyaknya aksi pembantaian, banyak mayat-mayat simpatisan PKI yang dihanyutkan hingga dikubur secara massal. Penelitian akurat tentang hal ini belum dilakukan. Angka korban yang dimunculkan oleh orang-orang tertentu hanya bersifat perkiraan, katanya. Salah satu jumlah muncul ketika Syafruddin Bahar dalam sebuah wawancara mengatakan korban pembunuhan terhadap orang-orang PKI pasca G13 PKI di Sumatera Barat lebih kurang 50 orang dan kebanyakan dilakukan oleh orang kampung mereka. Secara nasional, sambung Samdani, Komisi Pencari Fakta yang ditunjuk Presiden Soekarno melaporkan bahwa pada Januari 1966 bahwa terdapat 78.500 orang mati dibunuh di Indonesia. Angka ini sengaja diperkecil oleh sebuah komisi yang dikuasai perwira-perwira militer dan yang mendasarkan laporannya pada informasi dari kalangan perwira militer juga. Salah satu dari 2 orang sipil di dalam komisi, Osi Jutat, mengatakan bahwa secara pribadi yang menyampaikan kepada Soekarno jumlah pembunuhan sebenarnya di Indonesia pasca G13 PKI mendekati angka 500.000 hingga 600.000 orang, tutupnya. Itulah tadi ulasan singkat kami mengenai kisah warga Sumbar dipaksa menjadi simpatisan PKI dan akhirnya dihabisi. Apabila ada kesalahan dalam kami menyampaikan, mohon diluruskan dan mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai.